Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Muharrama, NIM E 2019-2010, kelas Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, angkatan 2019, semester 3. Di sini saya akan menanggapi atau menambahi video YouTube sebelumnya dari dosen Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu Ekonomi Makro Islam. Pengertian ekonomi dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos, yang berarti peraturan rumah tangga. Pengertian ekonomi secara umum yaitu ekonomi yang berspesialisasi dalam mempelajari mekanisme operasi ekonomi secara keseluruhan. Hubungan yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah hubungan kasual antara variabel-variabel agregat atau keseluruhan. Di antara variabel yang dimaksud adalah 1. Tingkat pendapatan nasional, 2. Konsumsi rumah tangga, 3. Investasi nasional atau pemerintahan dan swasta, 4. Tingkat tabungan, 5. Pengeluaran pemerintah, 6. Tingkat harga umum, 7. Jumlah uang yang beredar atau inflasi, 8. Suku bunga, 9. Peluang kerja, 10. Neraca pembayaran atau ekspor dan impor. Secara umum, masalah ekonomi makro dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi, yaitu masalah ini berkaitan dengan bagaimana mendorong perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dalam jangka pendek, maksudnya jangka pendek adalah bulanan atau tahunan. Untuk menghindari penyakit makroekonomi terutama yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi melambat. Yang kedua, ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran. Yang ketiga, inflasi yang besar dan berkepanjangan. Yang keempat, angka kemiskinan dan pengangguran yang semakin tinggi. Yang kelima, tingkat utang luar negeri yang sangat tinggi. Yang kedua adalah masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan, yaitu masalah ini berkaitan dengan bagaimana mendorong ekonomi untuk tetap berada dalam kondisi yang harmonis antara pertumbuhan dan populasi dalam kapasitas produksi dan ketersediaan dan investasi atau dengan program tabungan masyarakat. Kebijakan ekonomi makro ada 3, yaitu 1. Kebijakan ekonomi fiskal, kebijakan ekonomi moneter, kebijakan penawaran. Tujuan kebijakan ekonomi makro: 1. Peluang kerja tingkat tinggi, 2. Kondisi ekonomi yang stabil, yang ketiga pemerataan pendapatan. Sekian, terima kasih. Bila ada salah pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.